Pagi ini kita akan dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema Nantikanlah Dia dengan Sukacita. Pada siang ini ada persidangan majelis jemaat, mohon dukungan doa Bapak Ibu sekalian yang akan dimulai jam 12.30. Bagi Bapak Ibu anggota jemaat dan simpatisan GKI Karbela yang berkerinduan memberikan persembahan Natal dapat mengambil dan mengisinya di amplop persembahan yang sudah disediakan di meja depan. Pada minggu depan tanggal 31 Desember akan diadakan perjamuan kasih pada Kebaktian Umum 1 dan Kebaktian Umum 2 yang sekalian menjadi kebaktian tutup tahun. Bagi Bapak Ibu yang berkeinginan menyumbangkan makanan atau berpartisipasi kue-kue dan minuman dapat dikumpulkan sebelum ibadah dimulai. Akan ada sakramen perjamuan kudus pada Kebaktian Umum 1 dan Kebaktian Umum 2 pada hari Minggu tanggal 7 Januari dan dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Sensaromurum akan diadakan pada tanggal 31 Desember. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan berkati untuk Ibu Sinur BR Marpaung dan untuk Saudari Jesslyn Aurelia Natania. Dan berikutnya Bapak Ibu juga bisa lihat Jiwarta dan di depan kita punya jadwal ibadah tutup tahun dan awal tahun. Mari Bapak Ibu kita berhimpun. Kita akan memasuki ibadah kita. Saat ini kita akan menyalakan lilin Advent yang ketiga sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah berita yang membawa sukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dalam sukacita, mari kita lapangkan hati untuk menyambut Sang Raja Mulia, Juru Selamat dunia. Mari kita nyanyikan KJ 87. Sama
Allah, terpuji penebus, penolong yang kudus. Ya Kristus Juru Selamatku, ku buka hati bagimu. Ya Tuhan, masuk dan beri pengasihan-Mu tak henti, dan Roh Kudus jadikanlah penunjuk jalan yang bakal nama-Mu penebus. Terpujilah terus. Umat yang dikasihi oleh Kristus, marilah bersama kita memulai rangkaian ibadah minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat kekasih Tuhan, memasuki minggu Advent ketiga ini, kita berada dalam masa persiapan untuk memperingati kelahiran Kristus, Sang Raja dengan sukacita. Kita patut bersukacita karena kelahiran Sang Raja membawa damai sejahtera dalam dunia yang kelam. Namun sukacita itu terkadang tak dapat kita rasakan karena kita terlalu berpusat pada keinginan dan kepentingan diri. Dalam keheningan, marilah kita membawa hati kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami kerap tak siap menyambut-Mu karena terhisap dalam keinginan daging. Perbuatan kami pun kadang belum menunjukkan kesiapan karena kami terlalu mementingkan diri. Seharusnya kami menyambut kedatangan-Mu dengan sukacita, karena Engkau datang mengusir segala duka nestapa. Hidupkanlah kembali kerinduan kami, terbitkanlah kembali terang dalam hati kami, agar kami siap menyambut-Mu. Dalam Kristus, Sang Sumber sukacita, kami berdoa. Amin. Terbitlah dalam kegelapan terang yang maha mulia. Hai bangsa-bangsa, mari datang bersama-sama menyembah. Duka nestapa akan hilang, kuasa dosa menyerah. Berlalu malam kematian dan fajar hidup merekah. Engkau membawa sukacita, ya Tuhan, oleh
sujud di hadapan-Mu. Allah sendiri melakukan rencana keadilannya, dan tata Daud diteguhkan kekal selama-lamanya. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang terdapat di dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai 33. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ketika kabut pekat perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah sirna. Ketika kita ada dalam masa terkelam, penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia, kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika kita menghadapi kekelaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi
berkatnya akan selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menyapa kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa menuntun langkah kami dan mengajar kepada kami agar kami senantiasa dapat menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak kembali lagi mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, sehingga kasih Tuhan yang hendak kami dengar ini dapat kami terima di dalam ungkapan syukur kami, dan melaluinya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena untuk itulah Engkau mengutus kami ke dalam dunia. Bapa yang tuntun dan sertai setiap kami. Juga kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Bacaan satu, antar bacaan yang kedua, dan juga Injil Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap umat-Mu dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan juga dapat menyimpan di dalam hati serta melaluinya dapat berbuah di dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan oleh salah seorang umat dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dan ayat 8 sampai 11. Yesaya 61 1 sampai 4 lanjut 8 sampai 11 dengan judul kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyi puji-pujian ganti semangat yang muda, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Lanjut 8. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan.
Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membacakan Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan seterusnya sampai yang ke-6. Dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan ketawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang yang berbangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bacaan yang kedua diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ke-24 saya akan bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Ayat 19. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa orang dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang katanya, "Aku bukan Mesias."
Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia dari setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan penuh sukacita. Maranatha. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita merayakan Minggu Advent yang ketiga. Dan gereja-gereja di seluruh dunia merayakan ini dengan sukacita. Karena itu Minggu Advent ketiga ini disebut juga sebagai Minggu Gaudete, atau dalam bahasa Latin begitu ya. Dalam bahasa Indonesianya adalah Minggu Sukacita. Kenapa dikatakan sebagai Minggu Sukacita? Karena ada dua hal yang akan menyapa kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah kita diajak untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang kita nantikan. Lalu yang kedua adalah kita juga menantikan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Karena itu setiap anak-anak Tuhan kita diajak untuk memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, tidak takut, tidak khawatir, dan juga tidak menyesali. Tetapi kita diajak untuk tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera, karena kelahirannya membawa keselamatan bagi dunia. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang disampaikan oleh Yohanes. Yang sayangnya kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, orang-orang Yahudi sekalipun tidak mengakui akan lahirnya seorang Mesias, akan lahirnya seorang juru selamat yang akan membawa damai sejahtera ke dalam dunia, yang akan membawa keselamatan, menebus manusia dari dosa mereka. Ketika Yohanes berkata, ketika Yohanes melakukan pembaptisan, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang merasa bahwa diri mereka adalah orang yang suci dan kudus, mereka menganggap, ngapain harus dibaptis lagi? Bukankah baptisan ini hanya untuk orang-orang di luar orang Yahudi? Karena bagi orang-orang Yahudi mereka percaya bahwa mereka adalah orang yang diselamatkan oleh Allah menurut nenek moyang mereka, yaitu bangsa Israel. Tetapi Yohanes Pembaptis menyampaikan berita yang di luar pemikiran orang-orang Yahudi, bahwa tugas dari Yohanes adalah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat, seperti yang diberitakan oleh Nabi Yesaya. Ini yang menjadi pertanyaan, tidak disangka oleh orang-orang Yahudi. Mereka pikir bukanlah Yohanes, karena menurut mereka Yohanes ini
adalah orang yang secara physically, secara tampilan itu tidak seperti orang yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias. Karena bagi orang Yahudi yang mempersiapkan jalan kedatangan Mesias itu adalah orang yang besar. Artinya orang yang memiliki kedudukan dan jabatan. Bisa jadi pemimpin negeri, bisa jadi seorang raja dan lain sebagainya. Sedangkan Yohanes bukan. Malah baptisannya pun ditolak. Baptisan Yohanes itu kan baptisan pertobatan. Baptisan ini ditolak oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak pernah memikirkan bahwa melalui Yohaneslah, melalui orang yang pakaiannya jubah bulu unta, makanannya belalang dan minumannya madu hutan. Nggak habis pikir bagi mereka, para pemimpin Yahudi dan juga orang-orang Farisi. Sehingga muncullah pertanyaan. Nah, ini juga yang pertanyaan jebakan. Bukan pertanyaan ingin tahu, tetapi pertanyaan jebakan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh orang-orang Farisi pada saat itu mengenai Yohanes. Pertanyaan yang pertama, mereka datang, kemudian mereka bertanya, apakah engkau Mesias? Pertanyaan ini diajukan karena banyak orang yang berseru bahwa Yohanes ini adalah utusan dari Allah, memberitakan mengenai kelahiran sang raja dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Yohanes menampik pertanyaan dari pemimpin Yahudi itu dan berkata bahwa Mesias yang sesungguhnya telah datang dan bersama manusia. Itulah yang disampaikan di dalam Injil Yohanes. Tidak puas, pemimpin Yahudi kemudian bertanya lagi, kalau bukan, apakah engkau Elia? Lalu Yohanes juga menjawab, bukan. Lalu tidak puas, pemimpin Yahudi dan orang Farisi juga bertanya kembali, apakah engkau Yohanes termasuk nabi-nabi besar yang dibangkitkan oleh Allah? Yohanes juga kembali lagi menjawab dengan tegas, bukan. Kalau begitu, nggak habis pikir nih, dikejar lagi dengan pertanyaan jebakan. Kalau begitu, atas otoritas siapa engkau membaptis? Lalu di sini Yohanes menjawab, yang dilakukan oleh Yohanes adalah untuk menyambut Mesias yang akan datang ke dalam dunia. Karena itu baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptisan untuk membersihkan hati dan pikiran orang-orang pada saat itu, supaya mereka siap menyambut kedatangan Sang Mesias. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Artinya bahwa orang berdosa membutuhkan pengampunan dari Allah dan hidup baru dengan tidak melakukan dosa lagi. Itu yang mau Yohanes tekankan, agar mereka menyadari bahwa mereka ini berdosa dan mereka membutuhkan pertolongan, pengampunan dari Allah yang menyelamatkan mereka. Dan tindakan Yohanes ini membuktikan bahwa mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Mesias itu tidaklah mudah. Akan banyak tantangan, akan banyak cobaan, juga akan banyak pertanyaan-pertanyaan jebakan yang kalau tidak bisa dijawab dengan hikmat dan bijaksana akan menyebabkan kesulitan bagi diri sendiri.
Hal ini juga yang dialami dan dirasakan oleh gereja di Tesalonika. Kalau kita melihat tadi ya dalam bacaan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 19, tidaknya begitu, ada 3 poin yang disampaikan oleh Paulus untuk menguatkan anak-anak Tuhan di Tesalonika. Yang pertama, bersukacita. Yang kedua, tetap berdoa. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur. 3 hal ini yang penting supaya kita tetap hidup di dalam roh Tuhan. Kita tidak memadamkan roh oleh karena pencobaan yang datang silih berganti. Oleh karena menantikan rupanya bukanlah sebuah perkara yang mudah. Karena kita tidak hidup hanya untuk menantikan Tuhan. Di samping itu kita juga hidup bersama dengan orang-orang di dalam dunia ini yang tidak selalu pemikirannya sejalan dan seturut dengan firman Tuhan. Yang kadang-kala suka menyeret kita atau membisikkan kepada kita untuk sejenak berhenti dari penantian itu, memuaskan diri, dan juga untuk dapat menyenangkan diri sendiri. Karena itu di dalam 1 Tesalonika Paulus berpesan ada 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana jemaat Tuhan itu menantikan Tuhan tidak ragu, tidak bimbang. Memang pada saat itu jemaat di Tesalonika ini sedang bergumul dengan adanya orang-orang juga, adanya aliran-aliran juga, adanya sekelompok orang yang suka mencari-cari alasan untuk bisa menangkap, menganiaya, bahkan menjerumuskan umat Tuhan. Di dalam penantiannya pun kadangkala umat Tuhan sendiri ragu, mempertanyakan mengenai nasib saudara yang meninggal sebelum kedatangan Tuhan. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau ada di antara keluarga Bapak Ibu yang sudah meninggal dan sudah mengikut Tuhan, apakah kita akan bertanya-tanya, ini nanti nasib saudara saya gimana ya? Apakah nanti nasib saudara saya masuk surga atau masuk neraka? Apa diterima oleh Tuhan atau ditolak oleh Tuhan? Nah, ini keraguan-keraguan yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika demikian, Bapak. Yang sudah menjadi Kristen, pengikut Kristus, mereka pun diliputi dengan keraguan. Apakah nanti saudara saya, keluarga saya akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga atau tidak? Keraguan-keraguan itu yang kerap kali membuat sukacita, membuat damai sejahtera itu menjadi redup. Paulus memberi nasihat. Ada 3 yang Paulus sampaikan. Yang pertama adalah miliki sukacita. Sukacita itu adalah keadaan, suasana gembira. Artinya bahwa di dalam sukacita itu tidak ada kesedihan, tidak ada kesepian, tidak ada kehilangan. Di dalam sukacita itu adalah suasana yang membuat setiap anak-anak Tuhan merasakan kehadiran dan damai sejahtera Tuhan. Nah, ini yang mau Paulus sampaikan. Janganlah ragu di dalam mengikut Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai umatnya. Lalu pesan Paulus yang kedua adalah mengarahkan hati kepada Allah. Bagaimana caranya kita bisa mengarahkan hati kepada Allah? Itu dengan kita berdoa.
kedekatan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan Allah itu ditandai melalui seberapa sering kita berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin sering kita berkomunikasi, maka kita semakin dikuatkan dan diberi hikmat untuk menjalani kehidupan. Dan inilah yang mau Paulus sampaikan, agar orang-orang Kristen di Tesalonika senantiasa berdoa kepada Tuhan, memohon segala sesuatu dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Lalu yang ketiga adalah apa yang Paulus mau sampaikan di dalam menantikan atau di dalam menghadapi pergumulan ini, ingatlah segala kebaikan Tuhan. Inilah juga yang disampaikan dan diserukan oleh pemazmur. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 itu dikatakan, ketika Israel dipulihkan dari kesesakan, disitulah mereka mengingat segala kebaikan. Segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita, ini menjadikan kita memiliki kehidupan yang baru, memiliki sukacita di dalam menantikannya. Dan sukacita itu pun dapat dirasakan oleh setiap orang yang kemudian menantikan dan mendapatkan apa yang menjadi bagian yang diidam-idamkannya, apa yang didambakannya. Sama seperti kisah seorang bapak yang sudah 6 tahun berpisah dengan anaknya, lalu kemudian sang bapak itu dapat menjumpai anaknya dan mendapatkan sukacita di dalam penantiannya. Kita akan lihat cuplikan video berikut ini. Ya. Jangan lupa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cuplikan video tadi menggambarkan bagaimana kisah sukacita, haru dan juga tangis yang menggambarkan mengenai kebahagiaan
di mana seorang ayah yang sudah terpisah selama 6 tahun kerja sebagai TKI di Taiwan, lalu dapat kembali pulang dan menemui anaknya yang masih kecil pada saat itu. Dan pada awalnya anaknya ini tidak mengenal, karena anaknya ini tidak tahu siapa papanya, ayahnya. Tapi akhirnya anaknya ini mengenali ketika ayahnya menyapanya, dan terjadilah pertemuan yang mengharukan dan menggambarkan bagaimana sukacita itu dapat terjadi antara orang tua dan anaknya. Inilah gambarannya dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk bersama-sama menantikan Dia di dalam sukacita. Kita diajak untuk menantikan di dalam pengharapan, karena kita tahu bahwa Sang Juru Selamat pasti akan datang, pasti akan lahir dan menyapa kehidupan kita. Karena itu kita diajak sebagai pengikut Kristus untuk senantiasa menantikan kedatangan Sang Juru Selamat dengan sukacita. Janganlah putus asa, kemudian sikap-sikap yang negatif membuat kita justru tidak lagi fokus di dalam menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Oleh karena itu kita juga diajak untuk tetap berdoa. Dekat dengan Allah itu dapat membuat kita semakin dekat juga di dalam menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Dan yang kita jalani adalah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang dinyatakannya. Di dalam minggu sukacita ini, marilah kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dengan sukacita. Kita yakin Tuhan Yesus pasti akan datang dan menyapa kita. Dan karena itu kedatangan Tuhan yang semakin dekat membuat kita semakin prepare, mempersiapkan diri dengan baik, dengan tetap dapat menyatakan kasih Tuhan seorang akan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menantikan Dia dengan sukacita dan dalam pengharapan. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami dan membimbing kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami dapat menantikan kedatangan Sang Juru Selamat di dalam sukacita dan damai sejahtera. Karena kami yakin dan percaya bahwa kelahiran Sang Juru Selamat membawa keselamatan bagi setiap kami. Dan biarlah kami pun tetap fokus dalam menantikan di dalam setiap doa-doa kami maupun di dalam ungkapan syukur kami. Sehingga kami Engkau dapati menjadi anak-anak Tuhan yang setia,
yang senantiasa percaya pada pertolongan dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk pelayanan anak-anak Tuhan di Gereja GKI Karbela. Kami berdoa untuk majelis jemaat, badan pelayanan, aktivis maupun komisi yang ada. Tuhan pimpin dan sertailah. Biarlah anak-anak-Mu ini tetap memiliki komitmen untuk dapat bersekutu di dalam Tuhan, untuk dapat melayani Tuhan, dan juga untuk tetap bertolong-tolongan di dalam pelayanan yang dilakukan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan umat-Mu dapat tetap bertumbuh di dalam Engkau, dapat bersekutu dan melayani di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk umat Tuhan yang pada saat ini berada di dalam pergumulan kesehatan maupun di dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Ong Meli, kami berdoa untuk Ibu Sumiati, Ibu Tambunan, Ibu Kristina, Ibu Noviana, Ibu Erni, Bapak Tekni, Bapak Yucong, Bapak Halim, Ibu Lim Chuanyo, Ibu Mama Citemi. Tuhan Yesus kiranya memberkati di dalam rangkaian pengobatan yang dijalani. Engkau menjamah, Engkau mengangkat sakit penyakit dan juga menyembuhkan setiap sakit penyakit yang dialami oleh anak-anak-Mu. Biarlah Engkau ya Bapa senantiasa menyatakan kebaikan demi kebaikan, sehingga anak-anak-Mu ini tetap menaruh pengharapan dan percaya bahwa di balik setiap kelemahan tubuh yang dihadapi, Tuhan sedang menyatakan kuasa untuk memberi kesembuhan. Juga melalui pengobatan dan istirahat yang dijalani, Tuhan memulihkan keadaan anak-anak-Mu ini. Kami berdoa ya Bapa untuk pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, baik itu di dalam pekerjaan maupun di dalam pendidikan, dan juga di dalam relasi di tengah-tengah keluarga maupun di dalam pergaulan yang dijalani. Tuhan kiranya membimbing dan menyertai. Kau yang memberikan hikmat dan juga kebijaksanaan, sehingga di balik pergumulan ini anak-anak Tuhan tetap percaya bahwa Engkau senantiasa beserta dan Engkau juga turut campur tangan, sehingga di dalam segala usaha yang dilakukan dan juga doa yang dipanjatkan, Tuhan memulihkan, dan juga Tuhan yang senantiasa menyertai di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini. Kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Sinur Borumar Paung. Kami berdoa untuk Saudari Jesslyn Aurelia Natania. Kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dan Engkau senantiasa menyatakan kasih setia-Mu, sehingga di dalam kesetiaan anak-anak Tuhan tetap rindu untuk bersekutu, melayani, dan kehidupannya dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapa, kami berdoa di dalam kami menyambut kelahiran-Mu, biarlah kami senantiasa beroleh sukacita dan damai sejahtera. Dan bersama dengan gereja di seluruh dunia, kami dapat merayakan kelahiran-Mu dengan penuh pengharapan dan juga penuh sukacita, karena Engkau Allah Sang Juru Selamat telah lahir dan menyertai setiap kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa di seluruh dunia. Di tengah peperangan dan konflik yang terjadi, biarlah damai sejahtera-Mu Engkau nyatakan. Biarlah kerajaan-Mu menjadi nyata, sehingga konflik peperangan dapat berakhir dan setiap bangsa di seluruh dunia dapat saling menghormati, menghargai satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk negara Indonesia. Di tahun depan kami akan merayakan pesta demokrasi. Tuhan yang memberkati, biarlah semua berjalan dengan lancar,
dan Engkau juga yang memberkati negara Indonesia ini. Kau jauhkan dari segala hal-hal yang jahat, dari segala konflik maupun peperangan. Tuhan yang senantiasa pimpin dan tuntun di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami dapat menaikkan doa syafaat kami ini. Dan kami menyerahkan setiap doa kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berikan persembahan syukur dengan sukacita sebagai respon kita terhadap anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi pengantar persembahan kita, 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Persembahan juga dapat diberikan melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A, nomor akun 23030010042, BCA Cabang Kalimalang. Mari kita nyanyikan KJ 292 untuk mengiringi persembahan kita. Besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Dulu telah dari impitan Dia bebaskan umat-Nya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan segala yang kami butuhkan dan perlukan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih juga Engkau telah mengaruniakan kesempatan untuk kami berkarya. Mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada, agar sukacita semakin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus, Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, bawalah hatimu kepada Tuhan dengan sukacita. Sungguh besar kerinduannya mendekat agar engkau beroleh berkat. Tapi janganlah berhenti pada berkat. Hidupkanlah penantian dalam sukacita karena Sang Raja telah datang ke dunia. Sambutlah dalam nyanyian sukacita.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Kebaktian kita telah selesai, Tuhan berkati.